Bab 4243. Di bawah jurang. Rumput ajaib, pil dewa, senjata berharga, batu roh. Barang-barang yang dibutuhkan oleh para kultivator bertumpuk di setiap sudut. Jika dalam situasi normal, semua harta karun ini pasti milik klan naga sisik. Tapi sekarang, semua benda tidak bertuan. Beberapa kultivator yang masuk selangkah lebih dulu, matanya sudah bersinar seperti serigala lapar, bergegas menuju harta karun dengan penuh semangat. Namun, meski harta karunnya banyak, tapi para kultivator lebih banyak. Di dalam aula, tiba-tiba terjadi kekacauan, bahkan beberapa kultivator juga menyukai harta karun tertentu, kemudian mulai memperjuangkannya. Jangan terburu-buru ke sana. Melihat Taois Huangmu mereka hendak bergerak, Eric Qin menghentikan mereka. Kepribadian Dewa Bintang adalah hanya ada usaha baru ada penghasilan, dan tidak akan membiarkan para kultivator mendapatkan harta karun dengan mudah. Dan segera, tebakan Eric Qin menjadi kenyataan. Tepat saat para kultivator ini sedang penuh semangat, mereka berencana pergi setelah mengambil harta karun itu. Di daerah tempat mereka berada, tirai cahaya tiba-tiba jatuh dari atas, seperti sangkar, menjebak kultivator di dalamnya. Setelah itu, semua jenis iblis monster tersegel muncul di tirai cahaya ini. Sial, kenapa ada iblis monster dua kegagalan di sini? Tolong. Aku tidak mengambil pedang abadi ini lagi, bisa lepaskan aku. Adik seperguruan, jangan minta tolong lagi, aku tidak bisa masuk. Kali ini, pemandangan menjadi lebih kacau. Ada beberapa kultivator tidak punya pilihan selain melawan iblis monster yang muncul dan ada beberapa kultivator yang bukan lawannya, segera muntah darah dan mundur ke belakang. Dan ada beberapa orang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka segera berlari keluar dari tirai cahaya. Namun, tangan memegang harta karun, tidak mungkin bisa menerobos tirai cahaya itu. Orang-orang ini hanya bisa membuang harta karun dan terbang keluar. Namun dengan begitu, meskipun mereka berhasil keluar, begitu tubuh mereka meninggalkan tirai cahaya, mereka diselimuti oleh kekuatan dan menghilang ke dalam istana dalam sekejap. Setelah harta karun diperoleh, tetapi lawan gagal memenangkan ujian, kultivator ini akan segera tersingkirkan. Mengingat cahaya Reiki yang melewati tubuhnya saat memasuki istana, hati Eric Qin tiba-tiba tergerak. Orang-orang ini juga sangat tidak beruntung, terhipnotis oleh keserakahan. Tanpa memahami situasi, langsung bergegas masuk untuk merebut harta karun. Alhasil, setelah menunggu berhari-hari, malah terlempar keluar tanpa mendapat keuntungan apapun. Ayo kita pergi, masuk ke dalam. Eric Qin melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan kultivator klan naga sisik di sini, bahkan Sierra Qin dan yang lainnya menghilang. Dan juga, harta karun di pinggiran ini semuanya adalah barang biasa, tentunya kekuatan besar seperti klan naga sisik paham bahwa barang yang bagus tidak akan berada di pintu masuk. Melihat koridor jauh di dalam istana, Eric Qin, Rain dan yang lainnya juga terbang dengan cepat. Koridor membentang ke segala arah, ada tikungan dan belokan. Semua orang tidak memiliki arah tujuan yang spesifik, hanya mengikuti intuisi mereka dan bergerak menuju kejauhan. Di kedua sisi koridor, juga bisa melihat berbagai ruangan tempat penyimpanan harta karun spiritual. Saat ini, ada juga beberapa kultivator di dalam, berjuang tanpa henti untuk mendapatkan berbagai harta karun. Setelah terbang beberapa saat, jalan itu sudah buntu dan sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang. Koridornya putus di sini, bagian depan seperti tebing dan bawahnya adalah jurang yang gelap, sama sekali tidak berdasar. Harusnya di sini, harta karun Dewa Bintang yang sebenarnya harusnya ada di bawah tanah,
Rain berkata. Ini juga spekulasi dari para kultivator sebelumnya. Istana ini terlalu kecil, jika begitu banyak orang bertarung, sama sekali tidak bisa mengerahkan tinju. Sebaliknya, di bawah bumi, energi bintang sangat kuat dan pulaunya sangat besar. Eric Kin juga sudah menduganya sejak lama, tanpa ragu, dia langsung melompat ke jurang. Rain dan Taois Huangmu mengikuti dari belakang. Angin menderu-deru di telinga, kecepatan turun semua orang meningkat pesat. Ada tebing di kedua sisi dan tidak ada bangunan seperti pijakan atau lorong. Tidak ada yang tahu persis kemana arah jurang ini, hanya bisa terus jatuh ke bawah. Lambat laun, gumpalan kabut muncul di jurang. Kabut semakin tebal, mengaburkan pandangan semua orang. Saat kabut menghilang, Eric Kin secara bertahap melihat pemandangan di bawah. Dia menoleh, Rain dan yang lainnya sudah tidak ada, hanya Taois Huangmu dan ketua sekte awan yang masih mengikuti di samping. Plak. Eric Kin mengaktifkan Reiki ke seluruh tubuhnya dan langsung mengubah kekuatan jatuh dan mendarat dengan ringan di tanah seperti bulu, lalu melihat sekeliling sejenak. Di bawah jurang, seperti istana bawah tanah, terlihat lebih luas. Tempat semua orang mendarat adalah panggung yang terbuat dari batu biru, daerah sekitarnya sangat kosong dan ada beberapa jalan menuju ke kejauhan yang sangat gelap. Setelah jatuh, Eric Kin tidak melihat Rain dan yang lainnya, tidak tahu apa yang terjadi selama jatuh, kemudian berpisah darinya. Namun, tempat semacam ini tidak ada teleportasi, jadi jaraknya tidak akan terlalu jauh. Melihat kondisi sekitar yang serupa, Eric Kin mencari arah secara acak dan memimpin Taois Huangmu mereka berdua melangkah maju. Setelah berjalan tidak jauh kali ini, semua orang menemukan sebuah koridor gua. Koridornya berliku-liku dan ada banyak pertigaan, jadi terus berjalan ke depan. Tidak lama setelah masuk, Eric Kin membuka lagi dan di ujung koridor, sebuah aula tiba-tiba muncul. Namun, tidak ada harta karun di aula ini, sangat kosong. Tapi di depan, ada dua jalan bercabang lagi. Dengan jalur percabangan yang begitu padat, meski ada belasan orang di sekitarnya, satu orang satu cabang juga tidak cukup. Tepat saat Eric Kin hendak memilih sesuka hati, tiba-tiba terdengar suara siulan di pertigaan jalan. Taois Huangmu segera menghunus pedang kayu hijau. Tapi kemudian, seorang kultivator muda mengenakan pakaian biru muda, fase penilaian 1 penurunan, dengan ekspresi bingung, terhuyung-huyung ke aula. Tampaknya dia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. Kultivator Suezu. Melihat pakaian pemuda itu, Eric Kin juga mengenali identitasnya secara sekilas. Toby. Namun, Eric Kin tidak banyak berfluktuasi, wajah pemuda Suezu di seberang berubah saat melihat Eric Kin mereka bertiga. Sejauh menyangkut Suezu, meskipun hubungan Sierra Kin dan Toby baik, tapi tetap bukanlah teman. Teman seiman begitu terburu-buru, apakah terjadi sesuatu? Eric Kin bertanya. Tidak, tidak. Pemuda itu menelan air liur, matanya panik, dia bersandar ke dinding, berniat melewati beberapa orang. Melihat penampilan pihak lawan, Eric Kin memberi isyarat mata. Taois Huangmu langsung terbang mendekat sambil tersenyum, lalu memeluk bahu pemuda itu dengan antusias. Saudara kecil, karena tidak ada masalah, menetaplah di sini dan mengobrol dulu. Pemuda itu ingin menangis, tetapi disandera oleh dua master fase penilaian 2 kegagalan. Satu di kiri dan satu lagi di kanan, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia mau. Jangan gugup, aku tidak punya niat jahat. Sebelumnya kamu juga sudah lihat, aku sudah menyelesaikan konflik dengan Tuan Istana Qin kalian dan temanku bahkan membantu Suezu kalian beberapa kali. Jika menghadapi bahaya apapun,
Kamu bisa memberitahu aku, Eric King berkata. Ini, benar-benar tidak ada apa-apa. Pemuda berkata dengan ragu-ragu. Benarkah? Coba kamu tatap mataku. Melihat pemuda itu tidak berencana mengatakan apa-apa, Eric King juga tidak berencana membuang-buang waktu. Bersambung.